kita mau masuk ke bagian yang kedua, aku mau jelasin mengenai alur nyanyinya. Jadi, aku geser ini sedikit. Oke. Ini alur teksnya teman-teman, kemarin aku udah edit. Jadi kalau teman-teman udah pernah nyanyi lagu ini sebelumnya, mungkin bisa diperhatikan sedikit kalau teksnya agak sedikit berbeda jadinya. Kan biasanya cuman sampai sini nih. Sekarang tato ada baris 1 tambahan di bawahnya. Jadi emang kita tambahin nanti Ave Maria terakhir itu akan diulang 2 kali. Dan untuk yang kedua kalinya akan ada sopran 1 dan sopran 2. Jadi untuk teman-teman sopran, mohon dicerna bagiannya kalian. Kalau kalian ngerasa nggak pede untuk naik nyampe nyanyi do tingginya, nggak apa-apa, kalian nyanyi di yang sopran 2 aja. Sopran 2 ini ngambil suara utama. Toh sopran 2 ini kalau bisa orangnya banyak lebih bagus karena ini suara utama. Kalau enggak ntar tenggelam. Itu. Nah. Ini boleh tolong digedein nggak? Oh, suaraku kekecilan ya? Bukan suara, tampilannya. Oke, soalnya mau tunjukin semua. Oke, segini cukup? Untuk sementara, supaya bisa scroll up, down-nya lebih gampang. Oke, tadi aku lagi ngomongin mengenai di bait 4 yang ada tambahan 1 baris, sopran 1 dan sopran 2. Jadi untuk sopran 1 akan ada sampai do tinggi. Sebenarnya di baris sebelumnya juga ada do tinggi, cuman kan cuma sedikit. Ini nambah lumayan banyak. Jadi untuk teman-teman yang sopran yang ngerasa kayaknya do tinggi nggak confident, nggak apa-apa, nyanyi di sopran 2 aja, karena sopran 2 ini suara utama, kita memang butuh orangnya banyak dan tebal suaranya, gitu. Terus untuk alur nyanyinya, pertama, kita akan nyanyi cuma di bait 1, bait 2, bait 3, sama bait 4. Ya, jadi untuk bait 4 ini, 1, 2, 3, dan 7, sorry, bukan 4 ya. Untuk bait yang 3, bait 4 nih di sini, kan ada bait 4 di sini, terus bait 5 di sini, bait 6 di sini. Ini kita nggak nyanyiin semua. Kita akan nyanyi hanya bait 1, 2, 3, dan 7. Terus di antara bait 3 sama bait 7, itu ada interlude dan modulasi. Jadi nada dasarnya, kita akan start dari nada dasar do sama dengan F, terus baru nanti akan ada modulasi ke do sama dengan G, itu untuk di bait 4-nya. Begitu. Untuk nyanyinya, lebih kurang sih itu sih. Nanti juga bakal ada intro di depannya. Nah, waktu intro itu, begitu kalian start recording, itu akan langsung langsung dengerin aja bunyi kayak untuk beat temponya. Di beat tempo yang keempat, itu kalian clap gitu, keempat ya guys, karena ini kan lagunya 3/4, jadi begitu start langsung 1, 2, 3, 1 gitu. Itu harusnya sih di rekaman guide itu juga akan ada bunyinya, bunyi clap dari guide-nya, dari aku, dari Albert, dari Feli, terus dari kami, itu akan ada bunyi clap-nya juga untuk bantu ngingetin kalian clap di situ gitu. Tolong diperhatikan, terus kalau sampai clap-nya kelewat, gimana tuh ya? Baiknya diulang lagi rekamnya, nggak apa-apa sih kali, karena kan baru 1-2 detik tinggal dibuang aja gitu. Ya. Karena aku kemarin sering kejadian tuh gitu, di start terus lupa clap, mendingan di cancel, back. Kita ulang-ulang gitu, baru beberapa detik doang gitu. Tolong diingat aja, nanti kalau bisa juga kita puterin juga contoh audionya supaya kalian juga bisa dengar posisinya di mana. Cuman nanti Stefani ya, nanti kalau habis ini kita baru puterin audionya. Kalau terus untuk nyanyinya, untuk bait 1, untuk tenor bass jangan legato ya. Itu kan di Lourdes di gua. Aku nggak tahu istilahnya apa. Staccato banget juga enggak, cuman jangan kayak di Lourdes di gua, agak harus lebih berasa ketukannya. Sorry, internet connection unstable. Oh my god. Sementara kalau untuk sopran dan alto itu Ave Maria-nya legato. Ya. Terus nanti di bait 2, pokoknya Ave Maria itu legato. Untuk yang bagian baitnya itu tidak legato, itu harus agak-agak staccato sedikit gitu.
Kalau diperhatiin suara utamanya untuk bait 1 dan bait 2, suara utamanya itu ada di tenor bass. Jadi tenor bass di situ suaranya dikencengin nggak apa-apa. Terus untuk sopran dan alto jangan terlalu barbar nyanyinya. Kayak diingat kalau ini kalian mengiringi gitu. Terutama kan sopran orangnya banyak. Kalau misalkan masing-masing nyanyinya kenceng, waduh tambah-tambah gitu. Terus untuk bait 3 di sini suara utamanya pindah ke sopran alto. Nah, di sini kalian sopran alto boleh agak kencang, tenor bass yang agak ditahan gitu. Itu ya. Terus bait ya kita kembali lagi ke bait 4 di mana bait suara utamanya agak-agak pindah-pindah. Jadi pertama dari sopran, terus kemudian pindah ke tenor, habis dari tenor balik lagi ke sopran 2 gitu. Tolong diperhatikan untuk teman-teman yang suaranya bukan di suara utama, bukan di kantus firmus, tolong jangan terlalu kencang karena jangan menutupi suara teman-teman yang lain gitu. Suara teman-teman yang seharusnya kencang. Begitu. Kalau dari aku sih paling itu. Untuk dari Albert ada ini enggak ya? Ada namanya apa ya? Ada tambahan karena Albert yang bikin iringannya. Nggak ada. Baru masuk soalnya. Nggak ada. Yep. Oke. Mungkin coba kita dengerin audionya kali ya untuk untuk didengar, terutama clap-nya ada di mana. Gitu. Terus sisanya sih kayaknya sih tinggal ngikutin alur aja sih. Antar bait 1 2 3 nggak ada interlude ya, seingat aku. Adanya cuman di menjelang bait 4 baru ada interlude. Gitu. Oke, thank you Sisi. Buat clap. Sama. Ini aku puterin kalau aku share screen nanti. Oke. Kedengeran ya tadi ya? Ini kedengeran nggak kira-kira? Ini kedengeran ya? Kedengeran nggak? Oke. Jadi begitu kalian buka guide-nya, bakal dengar bunyi tuk tuk tuk. Oke, jadi picture kalian udah ready, terus tuk tuk tuk. Jadi tuk 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 clap gitu. Mau pas lagi kalau belum siap pun nggak apa-apa, toh kan intro dulu. Jadi yang penting clap dulu aja. Terus habis itu baru get ready nggak masalah. Baru masuknya nanti setelah intronya, pas kalian masuk nggak masalah, karena itu pasti aku potong. Jadi play, balik. Jadi dengar tuh, wah, gak clap. Mau rekam video ataupun audio, dua-duanya butuh clap. Kenapa? Karena kita nge-sync-nya susah kalau nggak ada clap-nya. Jadi kamu bisa nih, udah nyalain HP buat record, terus kamu ke WC dulu, kamu balik, terus habis itu kamu baru nyalain ini dan kamu clap. Audio editornya akan tahu, oh di situ kamu baru mulai rekam. Gitu loh. Kalau kamu gak kasih clap, kita susah pasangnya. Jadi itu demi keperluan sync ya. Terus aku mau share screen dan lagunya. Ya, hilang. Mana QuickTime Player? Oh, ini. Oke. Thanks to Albert, dia bikin musiknya bagus banget. Perlu diperhatiin di sini. Berarti aku ringkas dari CCC ya. 1, ngenalin siapa melodinya. Kalau bukan kamu melodinya, jangan kencang-kencang amat. Kalau kamu melodinya, nyanyilah dengan baik dan confidence. Terus 2, pelajarin karakternya. Karena di sini musiknya bagus banget dan udah di-arrange, nyanyinya juga di-arrange dengan berkarakter. CCC sama Albert dan Feli udah nyanyi dengan ada karakternya, jadi tolong diikutin karakternya. Kalau mereka udah nyanyinya putus-putus dan kamu nyanyinya nyambung, kedengerannya nyambung, putus-putusnya gak kedengeran, karena yang lebih kedengeran pasti yang panjang. Jadi tolong dikenalin karakternya. Terus yang ketiga, di sini ada perubahan tempo. Jadi habis interlude, bait yang 4 ini, yang mungkin aku kasih, keputer, oh Tuhan, salah. Cannot see, salah. Ini dia. Ini melambat, gengs. Maaf ya belum ditulis. Jadi bagian ini lambat, nanti pas aku putar lagunya dengerin aja. Dan bagian ini udah jadi cepat lagi, udah balik temponya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, dilatih dulu baru rekam. Kedengeran kok temponya mau turun sama naiknya tuh kedengeran, tapi diperhatiin aja ya. Itu aku playback lagunya sekarang.
sisi mungkin ngedit ginian susah nggak sih, Ci? Maksudnya ngedit partiturnya. Ini di sini nih aku baru ngeh partiturnya nggak sesuai sama nyanyiannya. Jadi ini tuh dua bar tuh agak 6 ketuk istilahnya. Endingnya nih 6 ketuk. Tolong nyanyinya teman-teman kalau bisa diedit sih syukur mungkin jadi teman-teman ingat. Tapi kalau emang nggak bisa diedit, tolong diingat aja kalau ini tuh 6 ketuk mungkin ditambahin catatan gitu. Ini 6 ketuk. Kalau kurang nggak bisa ditambahin, tapi kalau kelebihan masih bisa aku potong. Tapi alangkah bagusnya kalau pas 6 ketuk, oke? Dari aku sih itu. Ada yang mau ditanya mungkin? Aman. Aman? Udah, Aman? cukup. Cukup? Itu aja sih. Oke. Cukup. Itu aja kalau gitu. Oke. Selamat merekam. Kalau masih ada yang nggak ngerti, bisa tanya ke Hansen. Oke, aku stop recording. Thank you.